Saya yakin kalian semua sudah mendengarkan video pemaparan tentang relational algebra dan relational calculus, dan juga pastinya sudah mengerjakan praktikum ya. Jadi kita review dulu, misalkan untuk relational algebra, ini untuk relational algebra, kita mau mengetahui ada 6 basic operators untuk relational algebra, yaitu select, project, union, set difference, Cartesian product, dan rename. Nah, saya yakin kalian sudah paham dengan SQL syntax ya. Kalau misalkan kita di basis data, maka sintaks kita adalah select from where. Kalau kalian mapping ke operatornya si relational algebra, maka select ini bukan select yang pertama ini ya, tapi adalah project. Karena project ini bertugas untuk memfilter kolom, sedangkan select ini berfungsi untuk memfilter baris. Jadi select yang di atas berfungsi untuk memfilter baris, sedangkan project berfungsi untuk memfilter kolom. Nah, sedangkan di sini, di sintaks SQL ini, maka si project ini sama dengan select pada SQL. Mereka memfilter kolom. Misalkan kita punya relasi yang terdiri dari NIM, nama, alamat, angkatan, katakanlah ya, NIM, nama, angkatan. Ini adalah tabel, atau dikenal tabel itu kan relasi ya. Jadi ini relasi yang terdiri dari 3 kolom, 3 atribut, NIM, nama, dan angkatan. Dan baris pada relasi ini disebut dengan istilah tuple atau row atau record ya. Oke, jadi kembali lagi kalau select, maka di relational algebra kita menggunakan project. From nama database-nya, kita buat nama relasinya di sini. Misalkan ini nama relasinya adalah student. Where itu misalnya where angkatan sama dengan 2020, maka hanya angkatan 2020 lah yang diambil. Itu kan berbicara tentang baris ya. Jadi ini akan menggantikan di relational algebra ini adalah select. Nah, misalnya relational algebra kita itu kita ambil dari query select NIM, nama from student where angkatan sama dengan 2020. Maka di relational algebra tadi kita katakan select itu adalah projection, berarti select ya kan, NIM, nama, from apa? From student, where-nya, nah baru masuk where-nya itu adalah select. Where angkatan sama dengan 2020 gitu. Oke, semoga kalian paham. Jadi ini kita terjemahkan query ini menjadi relational algebra, dituliskan seperti ini. Ya. Nah, kalau ke materi praktikum kemarin, kita punya skema diagram basis data universitas seperti ini. Ada daftar mahasiswa, ada daftar instruktur, kemudian mahasiswa ini mengambil kuliah apa saja, dan instruktur ini mengajarkan apa saja. Ya, dan ini adalah daftar mata kuliahnya. Yang ditanyakan misalkan di yang pertama adalah find the titles of the course in the computer science department.
that have 3 credits. Jadi temukan title untuk kuliah yang berada pada Departemen Computer Science dengan jumlah kredit adalah 3. Kita lihat kira-kira itu dari tabel mana? Dari tabel mana itu? Dia minta judul dari kuliah, judul mata kuliah di Departemen Computer Science yang memiliki 3 kredit. Ada yang tahu itu dari tabel mana kira-kira dari sini? Samuel NIM 0004. Dari tabel mana itu Samuel? Dari izin Bu, dari tabel course ya. Ya, betul. Ya, dari tabel course. Jadi kenapa dari tabel course? Ya, informasi itu ada di sini. Course ID, title, department name, credits. Ya, ada di sana. Di tabel course. Jadi kita buatlah find titles. Yang diminta adalah titles. Berarti projection. Namanya title apa titles? Title. Projection title dari select title gitu kan kalau SQL query-nya from table, from course, where, ya kan? Where's apa? Department name. Department name, oh sorry. Harus ada tanda select-nya. Where department name sama dengan computer science and saya buat di sini and credit apa credits sama dengan 3. Oke, jadi beginilah solusi untuk pertanyaan yang nomor 1. Nah, kemudian yang kedua nih. Sampai di sini ada nggak pertanyaan? Aman ya? Kemudian yang kedua, temukanlah ID dari semua student yang diajari oleh seorang instruktur yang bernama Einstein. Jadi instrukturnya itu adalah bernama Einstein. Temukan semua student yang diajari oleh si Einstein. Pertanyaannya itu. Temukan semua student yang diajari oleh si Einstein. Ini tidak ada dalam satu relasi. Kita harus mengkombinasikan beberapa tabel. Siapa yang tahu tabel mana yang kita kombinasikan? Kita ingin mengetahui student yang diajari oleh si Einstein ya, yang pengajarnya ada di sini nih. Oke. Dikatakan di situ temukan ID dari semua student yang diajari oleh instruktur bernama Einstein. Berarti katakanlah di sini teaches. Berarti ID dari instruktur ini berarti nama lah ya, adalah Einstein gitu kan? Tapi kita ingin menemukan semua murid yang diajari oleh teacher yang bernama Einstein ini. Kita ambil dari mana kira-kira? Satunya lagi. Ini ada student, ini ada takes. Ini nih ada instruktur juga ini. Instruktur ini berisi nama, department name, salary. Tapi mata kuliah apa yang dia ajari ada di teaches, ya kan? Kemudian student itu mata kuliah apa yang dia ambil ada di takes. Ini daftar instrukturnya, apa yang dia ajarkan ada di teaches. Jadi yang kita lakukan adalah melakukan join antara takes dan teaches. Oke? Yang kita lakukan adalah menggabungkan antara takes dan teaches. Jadi kita akan punya nanti namanya join takes. Kita join dengan
tabel atau relasi yang bernama teaches. Syarat dari join apa? Tabel-tabelnya harus bersesuaian ya, atributnya harus bersesuaian. Maka si teaches tadi apa saja kolomnya? Ada ID, ada course ID, section ID, semester sama year. Jadi kita ambillah dari si teaches ini ID-nya, course ID, section ID, semester, year. Ya kan? Nah, perhatikan di teks ini ada ID. Di teaches ini ada ID. Kalau kalian ingat SQL, kita tidak boleh memilih dua kolom dengan nama yang sama, kecuali kita membuat misalnya text.id, teaches.id, betul ya. Kalau di sini kita harus merename jadinya. Kita harus merename salah satu ID ini. Katakanlah ID ini kita rename menjadi instructor ID, IID, ya. Cara merename kita pakai row. Kita katakan ini jadi tabel 1. Ya kan? Row tabel 1 kita join dengan text. Jadi artinya sekarang mereka punya ID, course ID, semester ID, semester year. Di text juga kita punya ID, course ID, semester ID, semester year, dan grade. Hanya si ID di teaches itu kita sudah ganti menjadi instruktur ID. IID. Oke? Nah, dikatakan yang instrukturnya bernama Einstein, berarti itu adalah ini kan, kondisi kan. Kalau di relational algebra itu adalah kondisi. Kondisi IID sama dengan Einstein. Oke. Kemudian yang dipilih apa? Find the IDs. Ini kita mengambil ID student. Oke, kita pakai project ID. Begitu kira-kira. Jadi yang pertama tadi apa yang kita lakukan, kita lihat dulu dari mana apa yang akan kita kombinasikan. Nah, yang akan kita kombinasikan ada dua tabel, yaitu text dan teaches. Kemudian halnya dengan kombinasi, kita tidak bisa memiliki dua kolom dengan nama yang sama dengan tabel yang berbeda. Oke, maka kita select-lah semua yang ada di teaches ini, tapi kita rename lah ID-nya menjadi IID. Itu instruktur ID. Kita menggunakan row untuk merename nama kolom atau nama relasi dari pada relational algebra. Kemudian setelah itu kita terapkanlah apa yang dicari, ya kan, kondisinya instructor name sama dengan Einstein. Kemudian apa yang kita ambil? Project ID. Ini kita tidak mengambil IID karena yang diminta adalah ID student, ya. Nah, nomor 3, ada yang bisa menyelesaikan nomor 3. Find the highest salary of any instructor. Kalau di pelajaran yang kalian lihat di video, untuk aggregate function menggunakan apa? Ayo, yang bisa saya kasih kelas 2, ayo silakan, langsung ngomong aja. Bentuk angka itu ya, Bu. Oke, lamsihar, ya betul. Betul, lamsihar. G, kaligrafi G, gitu ya. Oke, lamsihar 0030, saya kasih nih plus 2 nih. Find the highest salary of any instructor, maka
Yang ditanya apa? Highest salary. Highest maximum highest itu adalah maksimum kalau di aggregate function ya, kalau di SQL. Jadi kaligrafi G maximum salary dari relasi apa? Relasi instructor. Nah, jawabannya begini. Untuk yang nomor 3. Ya, jawaban untuk setiap soal itu ada di slide ini, nanti akan saya bagikan. Jadi kurang lebih untuk yang ini juga begitu. Kalau kalian mau, kalian coba dulu SQL-nya, baru nanti kalian translate dia ke relational algebra. Jadi kita punya 2 tabel R, di mana tabel R ini punya kolom A, B, C. Kemudian S punya kolom D, E, F gitu. Memilih, harusnya hasil dari ini kita ambil dari tabel R, tapi hasilnya hanya ini. Betul ya? Hanya kolom A. Berikanlah ekspresi pada tabel relational calculus yang ekuivalen dengan ini. Yang ekuivalen dengan A. Jadi justru diberikan relational algebranya, diminta kita mengubah menjadi tuple relational calculus. Kalau kalian ingat tuple relational calculus, dia yang punya ada Q gitu kan, atau untuk semua Q, maka dikatakan ya diberikan T di mana ada Q yang merupakan elemen dari R. Elemen dari R di mana predikat A sama dengan TA. Ini ekuivalen dengan kita memilih A dari R. Jadi kita memperkenalkan yang namanya Q yang merupakan elemen R juga, dan Q A sama dengan TA. Gimana ya? Kita ingin mengatakan bahwa ini akan terpenuhi kalau elemen ini ada, Q ini ada, yang merupakan himpunan dari R yang sedang kita cari, dan Q untuk kolom A ini sama dengan T yang sedang kita cari ini. Oke, jadi ini juga bisa ada di sini. Kemudian untuk nomor 2, nah kita lihat nih, nomor 2, B. Kalau ini kan di sini berarti ini kondisi ya. Condition kalau di SQL itu adalah where. Jadi dikatakan di sini kondisi TB sama dengan 17, langsung ditranslate aja kondisi B sama dengan 17 di sini. Bahwa ini terpenuhi. Dan T itu adalah elemen dari si R. Satu lagi mungkin untuk nomor 3, di sini sedikit panjang kalau yang untuk nomor 3. Cuman kalau kalian pahami ini kan join ya. Kasihkan R dengan S, maka yang dia lakukan, dia ingin mengatakan ada P yang merupakan elemen R. Ada Q yang merupakan elemen S. Ini dia. Ada Q yang merupakan elemen S. Ada P yang merupakan elemen R. Di mana? Karena ini kan kita mengatakan T, ya kan? TA sama dengan PA, karena P itulah yang mewakili R. Berarti PA, BC, ya kan? TB, PB, TC, PC. TD, TE, TF, tapi itu sama dengan Q. QD, QE, QF. Udah, jadi dia merepresentasikan join seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang mau saya sampaikan di kuliah ini, di pertemuan ini.
Kecuali ada pertanyaan, silahkan bebas. Apakah terkait proyek, apakah terkait relational algebra atau relational calculus, silakan. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Silahkan kalian lanjutkan ke proyek basis datanya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Nanti ikutannya dibaikan, Bu. Terima kasih, Bu. Pagi, Terima Bu. kasih tadi recordingnya sama solusinya ya. Thank Oke, you. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, makasih. Terima kasih, Bu. Izin live, Bu. Makasih, Bu. Ya. Selalu.